Shalom. Ya, bersyukur ya pada saat ini kita boleh bertemu kembali. Dan saat ini kita akan sama-sama untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya diberikan tema 2 macam perhambaan. Kita akan melihat di dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya, kira-kira penyakit apakah yang paling berbahaya di dunia ini? Kira-kira penyakit apakah yang paling mematikan di dunia ini? Atau yang paling banyak memberikan sumbangsi, membawa orang-orang kepada kematian? Kalau menurut catatan WHO, yang pertama adalah sakit jantung. Dikatakan dalam catatan WHO adalah 16% atau 9 juta penduduk dunia meninggal karena sakit jantung. Dan kemudian yang kedua, penyakit yang kedua yang dikatakan juga cukup membawa orang kepada kematian adalah sakit stroke, gitu ya. Nah, catatan WHO dikatakan bahwa 11% daripada penduduk dunia meninggal karena stroke. Dan kemudian yang ketiga, sakit apa kira-kira yang ketiga, gitu ya. Nah, ternyata dicatatkan bahwa sakit paru-paru akut. Sakit paru-paru akut dikatakan itu ada memberikan sumbangsi 6% penduduk dunia meninggal karena sakit ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan COVID-19 ini, gitu ya? Yang sekarang ini kita tahu itu adalah menjadi pandemi secara global. Nah, penyakit ini dikatakan bahwa dalam setahun telah membawa lebih dari 3 juta, ada kurang lebih dari 3 juta orang meninggal dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, waktu kita mendengar tentang penyakit-penyakit ini, kita mungkin menjadi merasa takut begitu ya. Oh, jangan-jangan dan semoga dijauhkan begitu ya dari sakit-sakit tersebut begitu. Kita menjadi merasa ngeri karena begitu banyak kematian yang muncul karena penyakit-penyakit tersebut. Nah, meskipun demikian, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang lebih harusnya menjadi mengerikan bagi manusia. Ada satu hal yang harusnya jauh, sangat mematikan, yaitu dosa. Sayangnya manusia sering tidak merasa takut dengan dosa. Kita jujur lebih takut dengan sakit penyakit
di dunia ini dibandingkan dengan dosa. Nah, mengapa manusia tidak takut dengan dosa? Tidak takut untuk melakukan dosa? Karena kita memandang dosa sebagai hal yang biasa, hal yang natural, hal yang lumrah, hal yang normal. Bahkan dalam kehidupan orang Kristen sikap yang sama pun muncul. Kita melihat dan kita sering melihat di dalam lingkungan kita pun juga kita sepertinya menganggap dosa itu sebagai hal yang ya biasa begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23 yang kita baca tadi, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa dosa itu bukan sesuatu yang harus kita anggap sepele. Dosa itu bukan sesuatu yang ringan. Dosa itu bukan sesuatu hal yang kita anggap angin lalu. Rasul Paulus bertanya, apakah jika manusia sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah Allah, itu berarti mereka boleh hidup dalam dosa? Rasul Paulus bertanya demikian. Kalau kita sudah di bawah anugerah Allah, apakah itu berarti manusia boleh hidup dalam dosa? Mengapa Rasul Paulus bertanya demikian, Bapak Ibu? Di jemaat Roma pada saat itu ada orang-orang Kristen tertentu yang salah memahami tentang ajaran keselamatan itu. Mereka belajar bahwa manusia tidak diselamatkan karena perbuatan baik atau karena ketaatan manusia pada hukum-hukum Taurat. Manusia dikatakan hanya diselamatkan. Mereka salah memahami daripada ajaran keselamatan itu. Mereka dikatakan bahwa ketaatan manusia tidak akan mempengaruhi keselamatan. Sebagian orang berpikir jika ketaatan manusia tidak mempengaruhi keselamatan, maka orang-orang Kristen tidak apa-apa hidup, tidak taat kepada Tuhan. Sebab dosa tidak menghilangkan keselamatan. Karena itu adalah anugerah Tuhan, maka orang Kristen tidak apa-apa untuk tidak taat terhadap tidak taat kepada Tuhan, sebab dosa itu tidak menghilangkan keselamatan. Nah, Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak, walaupun dosa tidak dapat membuat seseorang kehilangan keselamatan, tetapi orang Kristen tidak boleh dan tidak boleh membiarkan dirinya hidup di dalam dosa. Jika orang Kristen tidak boleh membiarkan dirinya berdosa, mengapa banyak di antara kita ternyata bergumul dengan dosa? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menyebabkan orang Kristen jatuh dalam dosa adalah kita menganggap dosa itu sebagai hal yang normal. Kita mengatakan bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. Kita juga mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita mengutip ayat Alkitab mengatakan demikian. Kita mengutipnya dan memakainya untuk menjustifikasi. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Untuk membenarkan jika kita hidup dalam dosa. Sebagian kita mungkin memandang ketika kita melakukan dosa itu adalah wajar. Karena semua orang pasti melakukannya. Karena semua orang tidak akan yang luput. Mengapa dosa tidak boleh kita anggap sepele dan lumrah? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di sini ada 3 alasannya mengapa kita tidak boleh menganggap dosa itu sepele dan lumrah. Yang pertama, dosa itu memperbudak, memperhamba kita, mengikat kita. Rasul Paulus menggunakan gambaran perbudakan yang umumnya terjadi pada waktu itu, menggunakan gambar perbudakan dalam dunia kuno untuk menggambarkan kondisi orang yang berdosa. Sama seperti budak, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Demikian juga orang yang hidup di dalam dosa. Dosa dikatakan membelenggu manusia, dosa mengikat manusia sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, untuk menggambarkan hal ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kisah begitu ya. Dan kisah ini benar terjadi begitu. Ada seorang yang punya peliharaan ular piton. Dia pelihara ular piton itu dari masih kecil begitu ya. Sampai ular piton itu cukup besar begitu ya. Nah, tiap hari dia kasih makan, makanan yang terbaik, daging yang terbaik untuk ular piton ini gitu ya. Dia terus elus-elus gitu.
Dia ajak main ular piton itu. Dia terbiasa membiarkan ular piton itu melingkar di lengannya, melingkar di badannya, karena ular itu sepertinya sudah terbiasa dengan dia dan dia pun terbiasa dengan ular itu. Dia mengatakan ular piton itu sudah seperti temannya begitu ya. Ular piton itu dikatakan sudah terbiasa dan dia pasti tidak akan melakukan apa-apa terhadap dia. Karena dia sudah terbiasa di sekitar tubuhnya, begitu ya. Tetapi sangat-sangat mengagetkan. Di luar dugaan pada saat dia sedang seperti rutinitas melakukan kebiasaannya bersama dengan ular piton itu, ternyata dia tanpa disadari ular piton itu semakin melingkar dan kemudian dia tidak bisa melepaskan dirinya. Dia mau menjerit tetapi dia tidak punya kuasa untuk boleh menjerit lagi. Dia kemudian dikatakan diikat, dililit begitu ya. Dan pada akhirnya dikatakan pada saat itu orang-orang keluarganya tidak ada di sana, tidak tahu begitu ya. Dan dikatakan pada waktu ditemukan orang itu yang adalah pemilik daripada ular ini ternyata ditemukan meninggal oleh ular pitonnya sendiri, oleh peliharaannya sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah yang tragis begitu ya. Kisah yang memperlihatkan dengan baik mengenai dosa begitu ya. Diumpamakan begitu ya. Kalau kita bisa mengumpamakan hal ini, kita bisa melihat kisah ini memperlihatkan kepada kita seperti dengan dosa yang kita biarkan akan berdampak serius dalam kehidupan seseorang. Saat dosa itu kita anggap sepele begitu ya. Di mana lama kelamaan dosa itu pelan, tapi pasti itu akan menguasai kehidupan manusia. Sama seperti ular yang dibiarkan pelan begitu ya. Seperti berada melingkar di tubuhnya, tetapi kemudian mengikat, melilit dia. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa semua dosa yang mengikat atau memperbudak manusia awalnya adalah karena dosa tersebut dianggap sepele. Judi diawali dengan taruhan yang kecil-kecil, tetapi kemudian menjadi semakin besar, semakin kecanduan untuk melakukannya. Dan kemudian dosa korupsi diawali dengan hanya dikatakan ya saya cuma ambil sedikit. Tetapi kemudian pada akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan akhirnya mengambil yang bukan menjadi haknya semakin besar dan semakin besar lagi. Bapak, Ibu dan Saudara, kita yang pernah mungkin mengalami terikat dengan dosa, kita juga pasti mengalami bahwa melepaskan diri dari dosa yang mengikat kita itu sangat sulit dan berat. Kita yang pernah mengalami terikat dengan dosa tertentu, kita pasti mengalami bahwa melepaskan diri dari dosa yang mengikat kita itu sungguh sesuatu yang sangat berat. Kalau tidak ada pertolongan dari anugerah Tuhan, kita mungkin tidak akan pernah melepaskan diri dari dosa yang memperbudak, dari dosa yang mengikat kita, dari dosa yang membelenggu hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah merasakan dan mengalami akan anugerah Tuhan, kita yang kemudian merasakan dan mengalaminya, bahwa ketika kita berada di bawah perbudakan dosa, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kita tidak bisa mengendalikannya. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh dilepaskan. Maka Bapak, Ibu dan Saudara, kita tidak boleh menganggap dosa itu sebagai hal yang lumrah, hal yang wajar. Dosa harus kita pandang sebagai hal yang serius dan harus kita perangi setiap hari lepas hari. Yang kedua, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dosa itu tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa atau yang sepele? Yang kedua, dosa itu akan membawa manusia kepada maut. Ya, dosa itu membawa manusia kepada maut. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dosa itu akan membawa manusia pada rasa malu dan juga pada kematian.
Saat kita melihat kehidupan kita di dalam dosa, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Bukankah pada saat kita memandang dosa-dosa kita, bukankah kita malu dengan kehidupan kita? Dosa bukan hanya mempermalukan diri kita, tetapi membawa manusia pada kematian. Dalam iman Kristen kita percaya, pada saat kita hidup tidak mengenal Tuhan, pada saat kita tidak percaya kepada Yesus, dikatakan kita mengalami 3 kematian, yaitu kematian rohani, kematian fisik, dan kematian yang kekal. Dosa membawa konsekuensi yang serius bagi manusia. Kita jangan pernah menganggap remeh, menganggap sepele akan dosa itu. Dan ada suatu ilustrasi, ada suatu kisah yang benar-benar terjadi begitu ya. Ada seorang anak remaja yang senang sekali begitu ya berpetualang, senang sekali berpetualang di alam yang bebas, dan dia juga sangat senang untuk berenang begitu ya. Dan suatu hari anak remaja ini, anak lelaki ini, dia dan keluarganya beserta kolega-kolega dari orang tuanya pergi berlibur begitu ya. Dan mereka nginap di satu tempat yang sangat bagus. Dan ternyata di tempat itu atau di villa itu berdekatan dengan sungai, dengan suatu sungai di tempat itu. Nah, sang remaja ini, anak lelaki ini tidak sabar begitu ya, untuk boleh menjajagi, untuk boleh mengeksplor tempat yang baru itu, dan kemudian dia mengatakan, saya pengen untuk berenang di sungai itu, saya pengen untuk bisa tahu bagaimana sungai itu, saya pengen cari tahu bagaimana keadaan sungai itu, begitu ya. Nah, sang ayah ini kemudian melarang anak remaja ini, anak lelaki ini. Ayahnya berkata, "Nak, jangan kamu pergi ke sana begitu ya. Kamu nggak boleh ke sana karena dikatakan di sana ada kabar yang mengatakan sungai itu cukup dalam. Dan kemudian sungai itu terkadang ada arus bawah yang menarik begitu ya. Ada arus atau ada pusaran air di situ. Walaupun itu ada sungai, tetapi sungai itu cukup dalam dan punya pusaran air ternyata di sana kadang-kadang. Nah, tetapi anak remaja ini berkata kepada papanya, saya pengen sekali, saya ingin sekali untuk boleh ke sana. Saya ingin mencoba berenang di sana. Kelihatannya tempatnya begitu baik, begitu aman. Terlihat airnya sangat tenang begitu ya. Ya walaupun ada riak-riak kecil, tapi sepertinya itu aman buat saya. Tetapi papanya terus mengatakan, "Nak, jangan. Karena tempat itu berbahaya. Kamu tidak cukup kuat nantinya untuk bisa melawan arus air itu." Tetapi anak ini tetap ngotot, nggak bisa. Kalau kita datang ke sini berlibur, ya datang berlibur dong. Saya harus bisa ya memuaskan diri saya untuk boleh berlibur, bisa menikmati segala aktivitas. Ternyata tanpa sepengetahuan papanya, anak itu kemudian pergi ke sungai itu ya. Dia pergi seorang diri ke sana. Dia melihat, papa rasanya salah begitu ya. Gak benar. Papa mengatakan kalau itu berbahaya. Enggak. Toh buktinya saya bisa berenang dengan enak di sini. Dia berenang semakin asik, semakin asik, semakin asik Bapak Ibu. Dan kemudian ternyata tanpa dia sadari, dia semakin jauh. Dan pada saat dia asik berenang, tiba-tiba pusaran air itu menarik dia. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun di sana, dia berusaha menjerit minta tolong. Tapi pada akhirnya anak itu dikatakan ketika papanya dari jauh waktu itu, pas papanya lagi cari waktu itu ya. Ternyata dia mendengar cerita minta tolong anaknya, tetapi pada saat itu dia menghampiri tempat itu, mencoba menyelamatkan anaknya, tetapi anaknya sudah cukup tertarik di pusaran air itu dan tidak tertolong. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa seumpama air sungai yang kelihatannya begitu tenang, begitu asik begitu ya, yang tidak apa-apa, tetapi di bawah air sungai itu ada pusaran air yang bisa menarik, ada pusaran air yang membawa orang bisa tenggelam. Cuma dikasih Tuhan, kisah ini kalau kita bisa umpamakan seperti dosa.
mungkin berawal dari sesuatu yang menyenangkan. Mungkin berawal dari sesuatu yang sepele, dari sesuatu yang kita anggap normal, sesuatu yang kita anggap sepele. Tetapi tanpa kita sadari ketika kita mulai menikmatinya, dosa itu akan terus menarik dan akan merusak dan membawa kita kepada kematian. Kalau bisa diumpamakan juga, dosa itu seperti seumpama asap rokok yang sedikit demi sedikit tetapi pasti akan terus merusak kesehatan manusia. Mungkin kita mengatakan, itu mah cuma asap begitu ya. Asap rokok itu tidak kelihatan begitu ya. Atau asap rokok itu ya hanya sebentar dan kemudian lenyap begitu ya. Dan tidak akan apa-apa terhadap manusia. Tetapi cara kerja asap rokok itu kayak seperti racun yang sedikit demi sedikit dapat membawa kepada sakit. Dan pada akhirnya membawa orang mengalami kematian. Demikian juga dengan dosa. Sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari itu akan merusak relasi manusia. Relasi kita dengan Tuhan. Merusak karakter kita. Merusak relasi manusia dengan sesamanya. Dosa membuat manusia menjadi makhluk yang Rasul Paulus katakan adalah makhluk celaka. Oleh karena dosa membawa konsekuensi serius dalam hidup manusia. Kita harusnya belajar Bapak Ibu bahwa dosa tidak boleh kita anggap sepele. Konsekuensi dari keberdosaan kita bahkan dikatakan bahwa Yesus sampai mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya sikap orang Kristen yang memandang sepele, menganggap wajar dosa, menganggap sesuatu yang normal itu, dosa itu ada sesuatu yang normal, itu adalah mencerminkan sikap yang tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tidak menghargai kematian Kristus bagi dirinya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya alasan apa dosa tidak boleh dianggap biasa? Alasan yang ketiga adalah dosa membuat orang-orang percaya tidak dapat melayani Tuhan. Dosa membuat orang-orang tidak dapat melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa seseorang sebelum dimerdekakan ia adalah hamba dosa. Tetapi setelah ia dimerdekakan ia adalah hamba Allah. Jadi seseorang diselamatkan Tuhan, ia dipanggil Tuhan untuk boleh melayani Dia. Itulah sebabnya kita disebut sebagai hamba Allah. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, meskipun kita dipanggil sebagai hamba-hamba Allah, kita tidak dapat melayani Tuhan jika kita masih membiarkan dosa berada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika seseorang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi jika ia diingatkan oleh Tuhan dengan sesuatu yang masih mengganjal, masih ada dosa dalam hidupnya, Tuhan berkata, bereskan dahulu hal tersebut. Bereskan hal itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dapat beribadah, bahkan melayani Tuhan pada saat ada dosa yang belum kita selesaikan. Seseorang yang melayani Tuhan dengan keadaan terikat dengan dosa, pelayanannya itu dikatakan tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanannya itu akan dicela oleh Tuhan. Pelayanannya itu akan dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita orang-orang Kristen harus merespon tentang dosa ini? Pertama Bapak Ibu, jangan pernah anggap sepele dosa. Dosa yang kita lakukan akan selalu membawa dampak kepada hidup kita. Dosa yang kita lakukan akan selalu membawa dampak dalam kehidupan kekristenan kita. Nah Bapak Ibu, dalam kelas katekisasi ada seorang pengajar atau seorang hamba Tuhan bertanya kepada para peserta katekisan ya, apakah dosa dapat membuat seseorang kehilangan keselamatan?
Ya, seperti biasa ya, suka ada pertanyaan, suka ada diskusi begitu ya. Nah, kemudian dikatakan pada saat itu pengajar ini bertanya, apakah dosa dapat membawa seseorang kehilangan keselamatan? Nah, kemudian akhirnya para katekisan itu, para peserta katekisasi itu kemudian berdiskusi satu dengan yang lainnya. Dan kemudian mengatakan bahwa, dan mereka menjawab, ada satu yang kemudian menjadi perwakilan yang menjawab. Mereka yang mengatakan, peserta katekisasi ini mengatakan bahwa dosa itu tidak dapat membawa seseorang kehilangan keselamatan, begitu ya. Dikatakan bahwa kan kita sudah ada jaminan keselamatan bahwa dosa tidak dapat membawa seseorang kehilangan keselamatan, begitu ya. Kemudian pengajar kelas itu, hamba Tuhan ini bertanya lagi, jika demikian orang yang sudah percaya kepada Yesus apakah boleh berbuat dosa lagi? Kan keselamatannya tidak akan hilang saat dia berdosa. Apakah orang yang sudah percaya pada Yesus boleh berbuat dosa? Kan keselamatan tidak akan hilang saat kita berdosa. Jika pertanyaan tersebut Bapak Ibu ditanyakan kepada kita, bagaimana jawaban kita? Kita tahu bahwa keselamatan kita memang tidak tergantung pada diri manusia, tetapi kepada anugerah Tuhan. Kejatuhan kita di dalam dosa tidak akan membuat seseorang yang sudah percaya kepada Yesus sampai kehilangan keselamatan. Lantas apakah dengan demikian kita boleh tetap berbuat dosa? Saya yakin Bapak Ibu ada yang menjawabnya, tidak boleh. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa kalau kita sudah percaya pada Yesus. Kita tidak boleh lagi hidup melakukan dosa. Saya yakin kita semua sepakat dengan hal ini. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu adalah mengapa kita tidak boleh membiarkan diri kita jatuh dalam dosa walaupun dosa tidak membuat kita kehilangan keselamatan. Mengapa kita tidak boleh membiarkan diri kita jatuh ke dalam dosa, walaupun dosa tidak membuat kita kehilangan keselamatan? Jawabannya adalah karena dosa akan membawa dampak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dosa itu akan membawa dampak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Salah satu dampaknya Bapak Ibu adalah hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu karena dosa. Itulah sebabnya dosa dikatakan tidak boleh masuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebab dosa itu akan merusak kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan karakter kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, respons yang kedua kita sebagai orang Kristen terhadap dosa seharusnya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, segera selesaikan dosa kita dengan meminta pengampunan daripada Tuhan. Dengan meminta ampun kepada Tuhan. Kita pasti mengenal janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu adalah setia. Allah itu adalah adil. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita. Bapak Ibu, tentu yang dimasukkan Alkitab dengan mengaku dosa ini adalah mengaku dan berkomitmen. Mengaku dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi di sini ada janji, ada komitmen di hadapan Tuhan untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Ada komitmen untuk tidak mau melakukan dosa lagi. Untuk berkomitmen untuk boleh mentaati Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga. Respon kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang percaya kepada Tuhan terhadap dosa. Yang ketiga adalah kita seharusnya, hal ini akan seharusnya membawa kita semakin belajar, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat seseorang dekat dengan dosa, ia jauh dari Tuhan. Seseorang yang tidak bisa dekat dengan Tuhan, tetapi pada yang sama juga ia dekat dengan dosa. Jika kita ingin lepas dari dosa Bapak Ibu, kita harus dekat dengan Tuhan.
Tetapi jika kita memilih hidup dengan dosa, kita akan hidup jauh dari Tuhan. Saat kita hidup jauh dari Tuhan, hidup kita menjadi kering. Alkitab menggambarkan orang yang hidup dengan dekat dengan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu yang di dalam Mazmur. Alkitab menggambarkan orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Itu berarti orang yang hidup jauh dari Tuhan akan mengalami hal yang sebaliknya. Ia seperti tanaman yang kering, yang layu dan tidak berbuah jika hidupnya jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebagai penutup saya akan menutup dengan suatu kisah nyata dari seorang yang bernama Camillus de Lelis. Camillus de Lelis. Ia adalah seorang berkebangsaan Italia yang lahir pada tahun 1550. Camillus ini di usia mudanya ia ikut di dalam militer, ikut di dalam ketentaraan, dia ikut maju berperang di medan perang ya. Ia kemudian ikut bersama-sama dengan para tentara yang lain berperang melawan musuh. Dan kemudian ternyata di tahun-tahun kemudian dikatakan bahwa dia pada saat dia masih di dalam ketentaraan atau masih di dalam militer, dia terkena penyakit di kakinya yang cukup serius. Terkena sakit yang membawa kakinya itu sangat parah begitu ya. Ada sakit di kaki yang sangat parah. Dan kemudian dikatakan tidak pernah kunjung sembuh. Dia pada akhirnya harus dengan sangat terpaksa keluar dari ketentaraan tersebut. Ia harus keluar dari tugas tentaranya. Dan kemudian satu waktu dia masuk ke rumah sakit. Dan dikatakan waktu dia masuk ke rumah sakit tetapi kemudian dia segera didepak, segera dikeluarkan. Karena di sana ternyata dia menjadi biang keributan di antara rumah sakit itu. Dikatakan dia terlibat dalam perkelahian yang sangat serius di sana. Dan kemudian hidup Camillus semakin hari semakin parah. Cara hidupnya semakin parah. Dia dikatakan kecanduan dengan judi. Dia bermain judi dan sangat-sangat terikat dengan judi tersebut. Satu persatu barang yang ada padanya dijual. Satu persatu barang digadaikannya. Dan kemudian bahkan sampai baju yang dipakainya pun pada saat ia berjudi. Dikatakan sampai karena dia tidak punya apa-apa sampai tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan, untuk sebagai barang jaminan. Dia pun kemudian menjual baju yang dipakai pada saat dia berjudi itu. Dan kemudian akhirnya dia pun kalah pada saat perjudian itu. Dan kemudian dia berjalan dengan tanpa mengenakan baju. Dia berjalan dengan sangat sedih. Dia berjalan dengan sangat putus asa. Dan Bapak, Ibu dan Saudara, hidupnya semakin larut dalam dosa. Dan satu waktu Bapak Ibu, Camillus de Lelis ini bertemu dengan seorang rahib. Dia mendengarkan firman yang disampaikan, dia mendengarkan Injil yang disampaikan oleh seorang rahib ini. Dan ketika Tuhan menjamah hati daripada Camillus itu, dia saat itu juga berlutut, dia berdoa, dia mengucurkan air matanya, dia menangis dan kemudian dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan ampuni aku, Tuhan kasihani aku yang berdosa ini, Tuhan kasihani aku. Camillus dalam perjalanan pertobatannya, dia kemudian dikatakan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia melayani Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan kemudian dikatakan dia ternyata sangat interest dengan pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Dan kemudian dia dipercayakan untuk mengelola sebuah rumah sakit. Dia kemudian pada akhirnya dengan bantuan rekan-rekannya, bantuan teman-temannya yang memberikan sumbangan, dia mengerahkan para relawan untuk bepergian dengan pasukan di Hongaria dan Kroasia. Dia mengirimkan perawat-perawat ke kapal-kapal yang ada untuk melayani para budak yang sakit. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, dulu dia yang berada di dalam dosa, hidup di dalam, berlarut-larut di dalam dosa, melakukan apa yang dia inginkan, melakukan sebebas-bebasnya apa yang dia rasakan baik. Yang dia rasakan,
itu adalah memuaskan dirinya. Tetapi pada saat dia dijamah Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dikatakan banyak orang bersaksi, banyak orang dijamah, banyak orang merasakan akan kasih daripada Tuhan melalui kehidupan Kamilus yang sudah bertobat ini. Dikatakan Kamilus ini ketika dia semakin giat melayani Tuhan, dia terus melayani sesama juga melalui pelayanan kesehatan itu. Dikatakan semakin hari pula pada saat itu kondisi kakinya yang sejak waktu dia masuk dalam tentara itu kakinya sakit. Dan sampai pada saat dia terus melayani Tuhan, saat itu pun juga kakinya juga semakin memburuk, sedang semakin memburuk kondisi kakinya. Dikatakan satu waktu dia harus mengunjungi. Dia kadang-kadang dikatakan dia menginap di rumah sakit itu, berada di sekitar dengan orang-orang yang sakit. Dikatakan karena kakinya yang sudah tidak tertahankan sakitnya, dia tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa merangkak, Dia merangkak menuju ke tempat pasien yang dia layani. Dia berdoa di sana, dia melayani orang-orang yang ada pada saat itu. Yang mengalami situasi perang pada saat itu, dia harus melayani orang-orang. Dikatakan di situ orang-orang begitu melihat ada kasih Tuhan di dalam diri Kamilus ini. Dikatakan pada sampai akhir hayatnya dia mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan berkenan di hadapan Tuhan. Dia meninggal pada usia 64 tahun. Nah Bapak Ibu, Kamilus ini sangat dikenal di dalam kalangan orang-orang Katolik ya. Nah Bapak Ibu, kisah hidup dari Kamilus memperlihatkan kepada kita bahwa sewaktu di luar Tuhan kita adalah hamba dosa, maka kita diikat oleh dosa, diikat oleh hawa nafsu kita, terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita telah dibenarkan oleh Allah, kita telah ditangkap oleh Allah, kita adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Maka seharusnya Bapak Ibu seperti dalam Roma 6 ayat 19 sampai 22. Rasul Paulus menegaskan sama seperti dahulu kita sewaktu kita menjadi hamba dosa, giat mengerjakan pekerjaan dosa. Demikian seharusnya kita yang telah sekarang menjadi hamba kebenaran harusnya giat juga melakukan kehendak Tuhan. Giat juga melakukan pekerjaan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang baru. Yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, pada saat kami bergumul, pada saat kami harus bergumul ya Tuhan, akan dosa. Kami bergumul ya Tuhan untuk berperang melawan dosa. Tolong kami ya Tuhan ketika kami begitu merasa kami tidak bisa melepaskan dosa itu ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh melepaskan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh melihat Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh hanya menjadi hamba kebenaran. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak membiarkan hidup kami melakukan dosa-dosa lagi ketika kami sudah berada di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar semakin hari, semakin mau taat kepada Engkau ya Tuhan. Mau semakin hari, semakin melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan semakin hari menjauhkan diri kami ya Tuhan daripada dosa. Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami mampu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.